Tuhannya Maria ini Yesus atau bukan Yesus? Yesus. Tuhannya Maria Yesus. Yesus. Berarti anakku adalah Tuhanku. Iya, benar. Tepuk tangan. Iya. Terus salahnya di mana? Keren, keren nggak keren ini? Iya, keren kan? Tapi Abuya bingung loh. Ini Bang Bocah mengatakan Maria lebih tua daripada Yesus. Sebelum Yesus lahir dari kandungan Maria, siapa Tuhannya Maria, Bang Bocah? Bang Bocah. Gimana? Ya kan tadi Bang Bocah mengatakan bahwasanya Maria lebih tua daripada Yesus. Iya. Nah, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya Maria? Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus juga. Kan belum lahir. Iya, karena Yesus dengan Allah sama. Berarti lebih tua mana nih? Lebih tua Maria atau Yesus? Lebih tua Maria. Lalu di saat Yesus masih dalam kandungan Maria, siapa Tuhannya Maria? Allah Bapa. Katanya Tuhannya Maria, gimana sih? Iya, Tuhannya Maria Allah Berarti Bapa. bukan Yesus Tuhannya. Allah Bapa. Tuhan Yesus juga. Dua dong. Kan tadi saya sudah bilang Allah dan Tuhan Yesus kan sama. Satu. Tapi Mana kan ada Tuhan dua? Maria, katanya Tuhan Maria. Ini Iya, kan Yesus kalau kan masih- tadi dari awal Sebentar, Bang Anda Bocah. Sebentar, Bang mengarahkan Bocah. saya Sebentar, Bang Bocah. Ini bahwa kan Yesus masih adalah dalam kandungan. manusia. Iya, Tidak. iya, manusia yang tidak berdosa. Bukan, kan ketika Yesus Terus masih yang dalam mana kandungan- duluan lahir, Maria atau Yesus? Ya Maria. Terus apa yang salah yang saya Bukan. apa yang salah yang saya Ya kan katakan? lebih tua Maria. Pertanyaan aku gini Bang Bocah, ketika Yesus masih dalam kandungan Maria, kan masih dalam bentuk janin di dalam kandungan Maria nih. Siapa Tuhannya Maria? Allah Bapa di surga. Halo, selamat pagi semua. Yahweh. Masih dalam Allah. kandungan. Berarti bukan Yesus kan? Yesus ada sama Ya kan Allah. Yesusnya masih Allah dalam perut sama Maria. Aku Bentar dalam untuk dia Bro dan- Israel, sabar dulu ya Bro. Satu-satu biar kondusif. Ini bocah dulu, nanti Anda masuk ya. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Bocah Ahibari lanjut. Gini Bang Bocah, kan Yesusnya masih dalam perut Maria nih. Nah terus siapa yang dituhankan Maria pada saat itu? Allah Bapa. Kenapa diulang-ulang? Ya Nggak berarti paham. bukan Yesus kan? Yesus ada di dalam Allah, aku di dalam dia dan Nah kan dia di Yesusnya masih aku. dalam perut Maria. Gimana sih? Katakan tadi dari manusia kan memang harus di dalam perut baru dia lahir. Iya ini Anda? bicaranya Gimana? ketika Yesus masih dalam perut Maria. Nah, Allah Bapa Allahnya. Iya berarti bukan Yesus dong. Karena kan Yesus masih dalam perut Maria. Yesus di dalam Allah berarti ada Yesus di dalam Allah. Yesus ini di dalam Allah atau dalam perut Maria? Yesus hakikatnya adalah Allah. Enggak, aku bicara Dia- Yesus ini ketika Maria mengandung. Yesus ini dalam Allah atau dalam perut Maria? Dalam perut Maria. Nah berarti Tuhannya bukan Yesus, benar nggak? Allah Bapa iya. Iya berarti Allah Bapa bukan Yesus dong. Allah Bapa. Nah sekarang landasan apa ke Bang Bocah menuhankan Yesus? Padahal Maria Karena menuhankan Allah Bapa. Allah Bapa, aku ada di dalam dia dan dia di dalam aku. Berarti Allah Yesus ada di dalam Allah dan dia adalah Allah. Berarti ketika Maria mengandung Yesus, Maria juga menuhankan janinnya sendiri gitu. Dia menuhankan Allah Bapa di sorga. Nah makanya kan bukan Yesus dong, melainkan menuhankan Allah Bapa, benar nggak? Iya. Iya. Oke. Sekarang landasan apa Bang Bocah menuhankan Yesus, sedangkan Maria menuhankan Allah Bapa? Saya menuhankan karena dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya, di Yesus itu adalah firman Allah. Nah waktu Yesus tersalib itu, Bapa ikut tersalib. Yang tersalib di depan matamu adalah tubuh Yesus. Lah katanya aku ada dalam dia, dia ada dalam aku. Berarti Bapak ikut tersalib dong. Yang tersalib di depan matamu adalah tubuh jasmani Yesus. Coba abang baca Kolose pasal 2 nomor 9. Silahkan.
Ih, abang baca lah masa susah. Oh, kamu yang munculkan ayatnya, dalilnya baca orang. Kamu munculkan, kamu suruh baca orang, gimana? Pikirannya Kan abang gimana yang gitu? punya kitab suci. Saya punya, tapi kamu yang memunculkan dalil, kamu yang bacakan. Kok Jadi kamu abang bisa munculkan, baca. aku yang suruh nyari, kau suruh baca, gimana sih? Bentar ya. Aku buka ini. Nih, jadi di dalam jasmaninya, dalam jasmani Yesus itu kepenuhan Allah. Berarti manusianya ini kan adalah Allah itu sendiri juga kan? Seperti yang dikatakan Yohanes 1:14. Pahami dulu kepenuhan Allah gimana. Kalau kamu tidak bisa pahami, ya susah juga. Nah, coba abang pahami. Kayak gimana? Itu Paham secara nggak? jasmani loh. Jasmani, sebentar, definisi jasmani itu apa bang? Ya, tubuh kita ini yang dilahirkan Daging. daging. Oke, berarti adalah daging itu adalah Allah itu sendiri. Setuju? Mm-mm. Berarti yang mati di kayu salib itu adalah Allah itu sendiri kan, Bapak? Kamu sendiri bilang tubuh jasmani daging. Ya, dagingnya Bukan tubuhnya. saya yang bilang, itu Kolose yang bilang bang. Kolose 2 Pak, nomor 9. Coba bang buka. Coba kamu membawa kamu suruh saya membaca ini. Lah masa bang Kristen hafal Bible sih? Gimana? Iya, tapi enggak. Saya kasih tahu satu orang pun di dunia ini yang tidak ada yang bisa menghafal Alkitab. Kitab Ya. itu bukan kitab hafalan, tetapi kitab Alkitab itu adalah kitab yang harus dibaca dan dipahami dan dilakukan. Dan pakai apa? Kolose berapa? Kolose 2 nomor 9 coba baca. Kolose 2. Nomor 9 coba baca bang. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Terus apa yang anu ini? Berarti kemanusiaan Yesus itu juga adalah Allah itu sendiri. Kan secara jasmani tuh, secara jasmani, termasuk kelaminnya semuanya itu Allah itu juga, Bapak itu juga. Kan secara jasmani tuh. Coba baca baik-baik bang. Iya, iya. Nah sekarang Iya. pertanyaan, berarti otomatis Kepenuhan dipenuhi oleh Allah, kuasa Allah. Nah berarti yang mati di kayu salib itu adalah Bapak itu sendiri, bener nggak? Yesus, jasmani Yesus. Iya, berarti yang mati di kayu salib itu jasmaninya atau rohaninya? Kalau kamu mati, apa rohanimu mati? Jasmani. Terus Nah, sama lah dengan Tuhan di Yesus. Kolose tadi itu jasmani itu dikatakan Allah itu sendiri bukan? Kepenuhan Kepenuhan itu artinya apa? Allah memenuhi seluruh jasmani dan rohnya itu. Berarti Tuhan jasmani Yesus. itu adalah Bapa itu sendiri. Aduh, jasmani apa yang di depan mata Anda itu Nah, yang jasmani itu apa? Definisi jasmani apa, Bang? udah dibilang tadi kan, kita udah sama-sama sepakat. Kenapa Kemanusiaan, dagingnya kan yang terlihat, benar nggak? susah saya mau diskusi dengan orang ini nih? Ya saya juga susah, Bang, diskusi sama orang nggak pakai akal. Di situ jelas-jelas ini jasmani loh, bukan rohani. Allah Itu cara jasmani. memenuhi tubuh jasmani Yesus. Bukan Nah, berarti tubuh jasmani itu Berarti tubuh jasmani Yesus tidak itu binasa. adalah Bapa itu sendiri, Bang. ya ampun, Di situ bicara jasmani atau rohani, Bang? Coba. jasmani Jasmani dengan rohani beda atau sama? beda, Jasmani terlihat atau enggak? terlihat. Berarti jasmani itu adalah sesuatu yang terlihat oleh panca indera, setuju? Iya, Nah, yang di kayu salib itu terlihat oleh panca indera atau enggak? terlihat. Nah, berarti yang mati adalah Bapa, Bang. Lah. Yang mati tubuh Tuhan Yesus. Kalau kamu saja manusia nih, yang mati siapa? Yang hilang siapa? Yang jadi debu siapa? Rohmu. Kalau Kan rohmu saya ya bukan Tuhan. sudah. Kan saya bukan Tuhan, Bang. Ngapain sama-samain saya sama Tuhan? Mati selamanya lah. Nggak ada kehidupan kekal. Lah kan memang yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, Bang. Tubuh Tuhan Yesus, Tubuh yang Tuhan. namanya Yesus. Tubuh Tuhan itu Tuhan bukan? Hah? Tubuhnya Ya, Tuhan itu tubuhnya Tuhan bukan? Tuhan. Berarti yang mati Tuhan dong? Karena dalam iman Kristen, Enggak, sebentar, Bang. Tubuhnya Tuhan itu termasuk Tuhan bukan? ya Tuhan, karena dia punya tubuh. Nah, berarti yang mati Tuhan, Tubuhnya. setuju nggak?
Jasmaninya. Iya, Jasmaninya Tuhan yang Tuhan itu mati, Tuhan. Tuhan yang mati. Ya udah, berarti jelas Tuhannya abang mati. Tetapi yang mati, Tuhan yang mati, tetapi yang mati adalah tubuhnya. Keilahiannya tidak pernah mati. Keilahiannya dalam iman Kristen itulah yang menghapus Bang, aku dosa-dosa nggak bicara manusia. keilahiannya, bang. Aku nggak bicara Dan tentang itu tidak keilahiannya. sampai di kematiannya. Bang, Iman dengerin dulu. Kristen, Aku nggak bicara tentang orang keilahiannya. Kristen Yang aku sia-sia bicarakan, kalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus. bang, aku nggak bicara tentang keilahiannya Yesus. Yang aku bicarakan tentang tubuh jasmaninya. Nah, kalau tuh jasmani catat ya, catat garis besar ya, Saya Kristen. garis merah. Tubuh jasmaninya ya, silahkan. Sebentar, aku tanya, tubuh jasmaninya Yesus itu Tuhan bukan? Tubuhnya Tuhan. Berarti yang mati Tuhan. Iya. Nah, udah jelas berarti Tuhannya abang mati di kayu Tetapi salib. tubuh jasmaninya, paham Tubuh nggak? jasmani. Kamu tanya Coba abang tubuhnya buka, Tuhan. bang, Iya, sebentar. tubuhnya. Abang Yang buka mati Yohanes Tuhan. Iya. 20:13. Saya pun mati bang, tapi yang mati Aduh, gimana? Iya, saya udah ikuti kamu punya mau. Ya berarti Saya- kan pada dasarnya mati itu adalah Tuhan, bang. tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan itu Tuhan bukan? Ya Tuhan. Nah, yaudah yang mati Tuhan. Ya iya, tubuhnya. Lawan tubuh Tuhan. Yang mana Tuhan ya iya. Sulit. Aduh, Kalian menggiring kepada pemahaman bahwa yang mati Tuhan. Kasihan sekali, dangkal sekali pemahaman dan keimanan kalian. Dangkal. Aduh, kasihan. Menurut saya kasihan sih. Itu mutar pertanyaan yang menurut saya anak sekolah mingguku pun sanggup. Karena konsep ketuhanan aja abang jawabnya masih ngebulet. Gimana mau jawab pertanyaan Udah, lain, bang? konsep menurut saya kasihan aja kepada kalian. Benar, Lah kok bang justru kamu kasihan mutar di sama situ, abang bocah? padahal bisa nggak ya? Oh iya ya, saya paham. Karena pada kalian kan tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus kan yang memberi kita hikmat, pemikiran, perkataan yang bijak dan sebagainya. Iya ya, benar juga. Bang, sekarang Jadi Roh Kudus itu apa, kita bang? harus Bang bocah, kita harus sabar dan sabar. bang bocah sebentar. Aku tanya, Roh Kudus itu apa, bang? Roh Allah. Roh Allah. Kalau misalkan itu Roh Tuhan, setidaknya murid-murid itu lebih memahami tentang Roh Tuhan itu sendiri. Setuju nggak? Setuju nggak, bang bocah? Kenapa? Kalau Roh Kudus itu didefinisikan dengan sebagai Roh Tuhan, setidaknya ke-12 murid Yesus ini lebih memahami tentang Roh Kudus itu sendiri. Setuju nggak? Iya, dia paham. Nah, sekarang aku tanya, kenapa dalam KPR 19:2 murid-murid Yesus mengatakan dia nggak tahu tentang Roh Kudus, melainkan Paulus yang mengenalkan? Silakan. Padahal Paulus hidupnya nggak sejaman sama Yesus, bang. Yang ada di dunia pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Bang, aku tanya, di dalam Kisah Para Rasul 19 Roh nomor 2, Kudus, pencurahan Roh Kudus. Tahu enggak pencurahan Roh Kudus? Bang, aku tanya, kenapa Paulus lebih mengetahui tentang Roh Kudus daripada ke-12 murid Yesus, bang? Kamu bertanya tadi, kenapa murid-murid tidak percaya sama Roh Kudus? Karena pada saat hidup murid-murid itu yang ada adalah Tuhan Yesus. Tahu enggak peristiwa pencurahan Roh Kudus? Oke, sekarang aku tanya, kenapa Paulus bisa mengetahui tentang Roh Kudus? Ya, Dari mana dia bisa mengetahui tentang Roh Kudus, bang? Sedangkan dia hidupnya nggak pada sama Yesus. saat Paulus sudah dipanggil, ya, berubah hidupnya, sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus. Apakah Oke. Tuhan Yesus ada di dunia ini? Sekarang aku tanya, bang, di mana nubuat yang mengatakan dalam suratan ke-12 murid Yesus yang mengatakan itu dia telah diutus oleh Yesus? Silakan, bang. Apa? Ya kan abang mengatakan dia itu lebih mengetahui Paulus. Kan bicara tentang Roh Kudus dalam KPR 19:2, Paulus ini mengenalkan Roh Kudus, bahkan murid-murid itu mengatakan dia belum pernah mendengar tentang kata Roh Kudus. Lalu abang mengatakan dia sudah berubah dari nama Saulus menjadi Paulus. Iya, Diangkat menjadi rasul, setuju? iya. Sekarang aku tanya, dalam ke-12 murid Yesus, dalam suratannya mana mengatakan Paulus itu adalah seorang rasul atau bertobat? Silakan, bang. Pada saat dikisahkan ke-12 rasul ini, Paulus belum nampak. Bang, Bagaimana kamu sebentar, Bang. menghubungkan antara kehidupan Paulus dan ke-12 murid, kehidupan ke-12 bang, murid? ke-12 Ya murid ampun, ini minta dia punya ampun. suratan.
Aku minta di mana yang mengatakan dia rasul selain tulisan Paulus dan suratan Lukas. Silakan bang. Kalau abang mengatakan itu dari suratan Paulus, berarti sama aja dia seperti Luga, mengatakan dirinya rasul, mengatakan dirinya bertobat. Nggak ada bedanya sama Luga bang. Enggak. Rasul itu apa? Dan kamu pahami apa pengertian, apa arti makna daripada rasul, dan kamu hubungkan dengan apa yang Paulus lakukan. Apakah Paulus bisa dianggap sebagai rasul? Kalau kamu paham rasul, kamu lihat ke cara pemberitaan, cara kehidupannya Paulus, kamu pasti tahu apakah dia bisa dikatakan rasul. Nggak bisa lah, orang ini penganiaya Ya muridnya udah, Yesus. kalau nggak bisa ya bilang aja Paulus, susah amat. Ya udah, sekarang buktikan aja dulu bang, di mana di dalam 12 suratan ke-12 murid Yesus mengatakan itu dia seorang rasul. Silakan bang. Selain daripada suratan Paulus dan suratan Lukas, silakan bang. Di dalam dibilang ke-12 murid Yesus tidak pernah mengatakan bahwa rasul Paulus. Dia selalu mengatakan Paulus. Lantas kenapa dia bisa mengatakan dirinya seorang rasul? Bang? Hah? Lantas kenapa dia Makanya bisa saya sendirinya? bilang, ya. Makanya saya bilang pahami arti kata rasul itu. Kalau kau sudah pahami apa makna arti dari rasul itu, apakah salah kalau Paulus mengatakan dirinya rasul? Ya salah. Ya kalau gitu kau silakan kau salahkan. Kalau dia mengatakan rasul berarti dia, menurut dia. Makanya pahami dulu apa arti makna kata rasul itu. Rasul itu bahasa Saya apa sih bang? boleh Apa bertanya sih kembali. definisi Kita rasul? bahas Kristen Iya. nih. Saya mau bertanya kembali nih. Pertanyaanku sederhana. Sekarang kan kamu ada Al-Quran, kamu ada Enggak bang, aku tanya dulu, rasul itu bahasa apa sih bang? sabar, kamu bertanya terus. Cukuplah. Sudah terlalu banyak pertanyaan. Saya mau bertanya. Kamu ada Al-Quran, saya ada Alkitab. Ya. Di dalam ajaran kalian, ya, Al-Quran adalah yang diturunkan Tuhan, Allah ya, melalui Jibril di Gua Hira. Kami dicatat oleh Rasul ya, atau oleh ke-12 murid. Nah sekarang saya mau tanya, apalagi ini kita bulan puasa, apa arti makna dari puasa bagi kalian? Maknanya sesuai Al-Quran. Apa makna puasa bagi kalian dan kenapa kalian laksanakan sesuai dengan Al-Quran? Silakan. Makna. Iya. Pertama gini bang. Langsung pada to the point ya. Ya sebentar bang. Puasa itu ajaran dari para nabi. Setiap para nabi Ajaran itu berpuasa. para nabi ya. Iya. Bukan Nabi ajaran Adam dari berpuasa. Allah. Bukan ajaran dari Allah. Ya dengerin dulu bang. Saya catat dulu biar saya pelupa jadi. Saya perlu catat. Ya, silakan. Silakan. Iya. Silakan. Halo. Ya, gini, oke, bentar. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, di sana Bang dikatakan, makanya di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang beriman. Ya. Di situ wahai orang-orang yang beriman. Allah itu menyebutkan setiap hambanya itu memakai ya ayuhan nas. Boleh saya langsung potong bertanya gitu ya, atau mau jelaskan dulu selesai baru saya bertanya? Apa sih? Lanjut. Boleh enggak saya potong pernyataannya untuk melakukan klarifikasi atau pertanyaan? Boleh enggak atau enggak? Silakan habiskan dulu penjelasannya baru saya bertanya atau tanggapi. Silakan, hanya untuk orang beriman. Lanjut. Iya dengerin dulu makanya Bang. Puasa itu
untuk melatih kita agar mendekatkan diri kita kepada Allah, dan itu perintahnya jelas Tidak, tadi aku bacakan. tidak. Tadi ada kata hanya untuk orang Ini beriman. surah Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah surah Itu 83. perintahnya untuk berpuasa. Ya memang diwajibkan, Bang. Ya, wajib ya. Iya, Wajib. tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir Oke. kayak Abang ya nggak berpuasa juga nggak apa-apa. Oke. Nah, lanjut terus. Nah, Sudah. di situ kita itu harus mentaati perintah Allah, Bang. Makanya ada namanya atiillah wa atiir Rasul. Nah, bahkan setiap para nabi pun juga berpuasa, Bang. Para Maka di kita nabi ada berpuasa ya. Iya, Nabi Isa juga berpuasa kan? Berpuasa. Oke. Sekarang aku tanya, Nabi Isa alaihissalam itu berpuasa nggak dalam kitab Abang? Berpuasa. Lanjut aja dulu. Enggak usah Oke. bertanya dulu. Berpuasa. Lanjut aja. Nah, maknanya adalah untuk menunjukkan bukti, membuktikan ketakwaan kita mengikuti atas apa yang diperintahkan. Makanya di situ jelas, Bang. bukti Sebentar, ya. Bang. Iya, dengerin dulu, Bang. Makanya di situ jelas dikatakan Silakan. ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumsiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, di sana diakhir dengan la'alakum tattaqun. Agar engkau diwajibkan menjadi orang-orang yang bertakwa, Bang, kepada Tuhannya. Sekarang aku tanya, Bang Bocah. Dalam 1 Yohanes pasal 2 nomor ke-6, di sana juga diwajibkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sekarang aku tanya, apa saja yang sudah Abang Bocah ikuti seperti apa yang Yesus ajarkan? Silakan, Bang. Jangan dulu bertanya. Ini ranah saya, waktu kesempatan saya untuk bertanya. Anda saya bilang kalau Anda bernarasi, menjelaskan, saya bertanya bilang tadi, apakah boleh saya potong untuk mengklarifikasi atau bertanya? Anda bilang jangan dulu potong, selesaikan dulu. Kok Anda munculkan pertanyaan lagi? Maunya dia apa sih? Saya mau bertanya. Ini waktu pertanyaan saya, waktu saya gitu. Maunya dia apa ini orang? Sudah ini ya. Saya mau tanggapi. Anda tadi mengatakan bahwa berpuasa hanya pada orang yang beriman. Satu poinnya. Yang pertama, saya mau bertanya, apakah orang tidak beriman dalam tanda kutip, penjahat, pembunuh tidak bisa berpuasa? Yang kedua, ya, tadi bilang berpuasa adalah bukti untuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, bukti. Coba buktikan di Al-Qur'annya. Apa sih ini orang sih? Pak, gini Pak, kalau bertanya itu sesuai gitu, yang jelas. Ada subjek, objek, predikat. Tadi teman Anda mengatakan bahwa berpuasa adalah hanya untuk orang beriman. Saya bertanya, apakah orang penjahat, pembunuh yang kategori jauh dari iman, apakah dia tidak bisa berpuasa? Bukan nggak bisa, langsung neraka Pak kalau nggak beriman. Gimana sih Pak? Berarti dalam ajaran Anda tidak ada pertobatan. Katanya nggak beriman, kalau bertobat beriman lagi namanya Pak. Gimana sih Pak? Karena dilarang. Anda melarang tidak untuk Siapa berpuasa. yang larang? Ini hanya untuk beriman. Jadi orang yang Bang Beri ini orang Bang Beri tadi. hanya untuk orang yang Bang Bocah, Bang Bocah, dengerin dulu. Tadi dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan wahai orang-orang yang beriman diwajibkan. Nah, di orang situ beriman diwajibkan. Orang yang tidak sebentar dulu. beriman masih dalam berkancah dalam dosanya. Apa sih? Bagaimana dengan tentang puasa? Abang tahu definisi beriman tuh apa sih? Beriman, ya, dia takwa kepada apa yang dikatakan Tuhan. Sabar Pak Madu, ujian. Dewa sendiri pengen jawab, malas jawabnya. Bang Dewa, diajarin nanya aja nggak bisa loh orang-orang ini loh. Kan dia mah yang penting bertanya, bukan Nanya yang penting. bukan hanya yang penting, tapi yang penting bertanya itu. Ya Allah, greget aku Bang Dewa, bener. Jawab saja. Ada.
Definisikan beriman dulu deh. Menurut abang definisi beriman itu apa sih? Saya udah bilang beriman orang yang percaya, takwa, dan melakukan kehendak Allahnya, Tuhannya. Apa yang disangkut pautin ke perbuatan perorangannya? Beriman itu bang, itu artinya Melakukan mengikrarkan, itu perbuatan, mempercayai, mempercayai. Percaya, iya percaya melakukan. Tapi itu apa tentang yang- ketuhanan, bukan perbuatan orang. Misalkan mempercayai Tuhan itu satu, bukan dua, apalagi tiga. Itu percaya. Ya, itu Beriman iman. itu ada tindakan, ada. Tapi bukan masalah apa sih? Susah ini kalau enggak paham. Oke lah, janganlah itu terlalu berat kau pahami itu. Yang saya mau bertanya saja begini, ya, tentang puasa. Kamu mengatakan bahwa nabi-nabi sampai Nabi Isa berpuasa, sampai Nabi Musa berpuasa, Nabi Muhammad berpuasa. Saya mau bagi dua, zaman sebelum turun Al-Quran dan zaman setelah turun Al-Quran, ya. Saya bertanya, tolong buktikan di Al-Quranmu, tolong dibuktikan di kitabmu, kalau ada ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad berpuasa sebelum turun Al-Quran. Dia pikir Al-Quran biografi Nabi Muhammad kali. Kan tadi di surat Coba, Al-Baqarah. coba Israel naik ente. Turun dulu ente, turun. Kan di surat Al-Baqarah. Iya. Ya Al-Quran udah. kan itu setelah di. Ya udah. Silakan, Bang Israel, silakan. Halo, selamat pagi semua. Jadi pembahasannya ini apa nih Bang? Ya ambil tema aja, mau tema apa? Dua arah aja. Kalau mau bertanya, silakan. Nanti pertanyaan yang sama saya balikan. Ini saya bagi dua. Saya bagi dua. Bocah, sebentar bocah, ya. Sebentar. Iya, yang gini Bang, saya coba dulu kasih paham ya, istilahnya Bang Bocah juga ini. Saya Kristen, saya yang percaya kepada Yesus. Sebagai apa Pak percayanya Pak? Jadi tunggu ya, lagi kerja soalnya nih. Nah ini aneh ya kelas anoten ini ya. Berani naik ke atas, ngajak diskusi, tetapi dia posisi lagi kerja, bukan lagi duduk. Saya mau tanya, Bang Dewa. Nggak usah bertanya. Buktikan di dalam Al-Quranmu kalau ada Muhammad diperintahkan untuk puasa. Nggak ada. Udah ya. Selesai game over. Ya selesai. Game over udah ya. Silakan Pak Israel. Oke Bang, saya Kristen dan gereja di GPDI. Kalau orang abang tahu Medan, GPDI Maranatha Medan, saya di situ Bang gereja. Tetapi bagi saya Yesus itu bukan melainkan seorang utusan Allah atau Bapa yang disebut oleh Yesus. Tetapi ketika saya berkata demikian, Yesus itu adalah bukan utusan, bukan dalam arti saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Saya tetap berpegang teguh apa yang dikatakan Yesus, dan saya mengikuti apa yang diperintahkan Yesus untuk mengerjakan keselamatan. Begitu Bang Bocah. Jadi sebenarnya kita Ya. Baik Pak. Arahnya saya sudah tahu Pak. Bapak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus Pak ya. Saya lagi berpuasa seperti ini sebenarnya saya lagi tidak. Sebentar. Loh, Bapak gimana? Tadi Bapak udah statement. Sekarang saya balas statement Bapak. Ya. Ya.
Baik, tadi Bapak mengatakan Bapak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita pengen tahu, Pak. Ya, Bapak buka coba Matius 5 nomor 42. Saya lihat posisi lagi kerja. Jadi Terus modal Bapak naik ke sini apa? Posisi Bapak lagi kerja. Kita di sini mau berdiskusi loh, Pak. Kalau mau berdiskusi itu, Pak, Bapak cari tempat yang baik, ya kan? Duduk, siapkan perangkat dua, siapkan Bible, baru kita diskusi. Nah, sekarang ketika saya meminta satu dalil kepada Bapak, terus posisi Bapak sendiri lagi kerja, modal Bapak apa? Naik ke sini. Ya modal kerja lah. Ente diem dulu, santai, bocah ya, santai. Oke, Bang. Berarti saya turun aja dulu, Bang. Saya turun aja kalau enggak. Baik, Bapak turun dulu, silakan. Nanti Bapak naik lagi ke sini. Cari tempat yang bagus, Pak ya. Cari tempat yang bagus, kita diskusi nanti, Pak. Mau belajar Islam, insya Allah saya akan jawab, Pak. Tapi kalau misalkan toh Bapak ada kejujuran dalam hati Bapak mengenai soal Bible, insya Allah Bapak bisa menerima yang namanya Islam. Tapi kalau tidak ada kejujuran, Pak, tidak akan pernah yang namanya bisa menerima Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu ilmunya seperti sungai. Ilmu Al-Quran akan turun kepada orang yang rendah hati. Dan ilmu Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada orang yang tinggi hati. Silakan naik lagi nanti ke sini, ya. Naikin lagi, Mas Peri, yang lain. Selamat pagi, assalamualaikum Mbah MJR. Wah, turun. Ini Bang Bocah mau ngapain Bang Bocah? Lagi belajar. Belajar apaan? Saya hanya bertanya, buktikan di itu. Pertanyaan saya tadi. Buktikan kalau Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpuasa. Setelah turun Al-Quran kan ada. Ya, Pak Rambon. Selamat pagi, Pak Rambon. Pak Rambon? Nah, terpencet Bang. Oh, enggak apa-apa, Pak. Dari Muslim, Pak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Pak? Muslim ya. Di baik. Kampar nih Riau. Kampar Riau? Ya. Oh, ongkos kirim 50.000 ke sana, Pak. Kampar Riau, Pak. Ya maaf ya, terpencet tadi. Baik, siap. Siap, makasih banyak, Pak. Ya. Ya, selamat pagi Pak Pem Biliar. Wah, Biliar namanya hebat nih. Handicap berapa, Pak? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah handicap 6. Handicap 6 berarti masih kalah sama saya ya. Bolehlah iya, kita iya, kapan-kapan nanti. Siap. Saya kebetulan handicap 6,5, Pak. Oh, 6 plus ya. Iya. Ya. Ya, saya mau tanya, Bang. Saya ini kan dari kecil belum paham tentang agama ya. Ya, saya Islam tapi belum tahu dalam, dan ini saya mau mendalami. Gini, saya kan bekerja ini di bos saya. Bos saya dengar gak, Bang? Dengar, Pak, dengar. Bapak kerja di biliar toh, Pak? Ndak, di bisnis malam itu kayak diskotik, terus dia jualan miras kayak gitu. Waduh. Nah, di sini aku kerja ikut dia sudah 7 tahun. Seperti itu. Hasilnya aku jadiin toko. Apakah toko itu nanti berkelanjutan dari uang haram ya, Bang?
Pak Madu, silakan Pak Madu. Pak Madu, silakan. Jadi poinnya di sini, Bapak bekerja di diskotik, terus Bapak Ya. membantu yang namanya menjual miras. Setelah Ya. Bapak mengumpulkan uang, Bapak Ya. memperoleh yang namanya bisa membeli yang namanya satu ruko. Ya. Betul Pak ya? Ya, ya, betul, betul, betul. Dan Baik, Pak Madu. ini, Bang. Ya, itu dijawab dulu, enggak apa-apa. Iya iya iya, saya tidak punya kompeten Pak ya untuk menjawab itu karena saya bukan di sini dewa pribadi, bukan seorang kiai, bukan seorang haji, bukan haji, tapi dewa hanya seorang apologet aja. Ya, kalau menanyakan soal itu jatuhnya ke pikir, dewa takut salah karena kita tahu yang namanya Muslim itu, ilmu Muslim itu tidak boleh melebihi daripada Al-Quran dan hadis. Kami tidak boleh. Lebih baik tanyakan kepada yang ahli zikir Pak. Silakan tanyakan. Di sini aku juga gitu. Aku di sini kan pengen tahu agama. Aku ngarahnya kemana, ke tokoh setempat itu malu karena backgroundku seperti itu. Jadi di sini saya belajar dari media-media kayak seperti ini, Pak. Itu nanti ke arahnya gimana ya? Kayak aku belajar doa sholat di situ aku hafal seperti doa iftitahnya, Allahumma baik ini sama Allahumma kabira walhamdulillah katsira, seperti itu. Aku bingungnya masih di situ. Iya iya iya. Iya, belajar itu ke siapa aja Pak. Tapi kalau misalkan Bapak mendingan Bapak belajar aja kepada kiai langsung aja Pak. Saran saya seperti itu. Di Google boleh tidak boleh Pak? Belajar di Google boleh. Tidak boleh ya. Boleh boleh Pak, boleh. Oh, boleh. Tetapi sayangnya nanti di Google tidak ada yang mengoreksi. Kalau Bapak berguru langsung atau bertanya langsung kepada orang yang ahli, Bapak nanti bisa dikoreksi langsung apa ada kesalahan atau tidak. Saran saya lebih baik Bapak belajar aja nanti ke orang langsung Pak ya. Baik, baik. Makasih ya, Pak. Baik, baik Pak. Bang Tanri, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Tanri, selamat pagi. Muslim Kristen bang. Bang Tanri. Nggak ada suaranya. Siapa nih? Mama Lika, selamat pagi. Muslim Kristen kak. Mama Lika. Mama Lika, Muslim Kristen kak. Oh, mana nggak ada suaranya? Gue izin turun ya kak ya. Riatun, selamat pagi. Ustaz. Oh, wis bang. Bang Yusar. Telepon lah dulu. Bang Yusar. Oh, Bang Yusar. Iya, karena mau minjam Lah, malah ngobrol dia. dulu. Bang Suwele, Bang Aris, Muslim Kristen bang. Bang Suwele. Bang Suwele, Muslim Kristen, Bang Aris. Bang Suwele, Bang Aris, Muslim apa Kristen? Nah ini kenapa nih naik barang bersuara? Kak Bunga, Muslim apa Kristen Kak Bunga?
Kak Bunga. Wah, noise sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cinta. Dah. Ada Bunda Mauli ini, Bang Dewa. Aduh, balak 6 lagi ini. Diam-diam ya. Bunda Mauli, konten apa Kristen Bunda Mauli? Sama siapa? Pucuk dicinta Wulan Guritno. Kenapa itu Jun? Ya, Abu ya. Bentar ya, kita ke Abu ya dulu ya. Abu ya. Taruh dulu dia di motor-motornya. Katanya. Kenapa dia? Ini yang muncul malah balak 6 lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ini Abuya sengaja diam ini. Tadi Abuya katanya Mana sih. kau Jul? Jul yang mana Jul? Kasih di motornya, kasih di motor-motornya dia kasih. Ini ada yang nama Jul Bunda Mauli. Apa? Selamat pagi semua. Saya pengen diskusi sama orang, Bunda. Pengen diskusi sama Apa? orang, bukan sama orang-orang. Apa? Oh, Bunda Mauli kan orang-orang, gimana sih? Pakai songkat dia ya. Hebat bisa Siapa? ketawa ini. Mana pakai songkak aku? Ini kan apa? Handset. Oh gitu. Bunda Mauli. Tapi kamu Tadi si ada- si Dewa apa? Dewa 3 apa ini? Memang si Juma ya? Bukan. Suaranya seperti si Jumanya. Kan tahu saya suara si Juma karena tiap hari ku tengok merepet aja kerjanya. Bunda, ini kan Enak nggak di Medan? tadi. Kamu semalam ke Medan kan? Bunda, ini Dengar dulu. ini kita Kamu ilustrasi. semalam ke Medan kan? Enggak. Ini kita mau ilustrasi nih, ilustrasi, Apa? ya kan? Apa? Ini kan tadi kan ada satu ayat yang mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Sementara kita tahu Yesus, ketika Yesus mengatakan itu, Yesus pernah mengatakan kalau Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Itu kalau tidak salah di mana ya? Yohanes 14 Lebih nomor besarlah 28. Allah karena dia menciptakan langit dan bumi. Ini katanya kan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini kan Bapa nih, ini Bapa, ya. Ini Yesus nih. Bapa di dalam aku. Ini ya. Nah sekarang kalau Bapa di dalam Yesus gimana caranya Bu? Ini Yesus nih, Yesus. Ini Bapa. Yesus di dalam Bapa kan begini, masuk. Ya. Kalau Bapa di dalam Yesus gimana caranya, Bu? Sementara Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Kan ajaran Bapak itu kan diajarkan firman Tuhan itu kan dari Allah ya, Zurut diajarkan ke seluruh umat manusia, berarti mereka sama-sama. Bukan Bu. Ibu buka dulu coba. Apa? Ini Bapak, ya, Bapak. Ini Yesus. Yesus di dalam Bapa kan begini.